Kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Shalom. Apa kabar? Yang dari luar kota, apa kabar? Sudah shopping-shopping? Jangan lupa shopping firman Tuhan. Hari ini saya mau berbicara terus tentang Bait Allah. Kelanjutan dari Wahyu pasal yang ke-21 ayat Wahyu 21 ayat 22 sampai akhir. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Aku, kata Rasul Yohanes, tidak melihat bait suci di dalamnya. Terus di dalam kota Yerusalem baru tidak dilihat, tidak ada bait suci. Aneh. Tidak dilihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Sebab Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Ya, jadi kota itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Dan itu adalah bait suci. Jadi kita menyembah, memuji Tuhan tidak perlu pergi ke bait suci. Tanya sama malaikat, mana bait suci, jalan apa. Ya, di mana-mana ada hadirat Tuhan. Di mana-mana ada kemuliaan Tuhan. Dan itulah bait suci. Rohani. Walaupun bait suci seperti yang dibangun oleh Herodes, tapi kalau tidak ada hadirat Tuhan, tidak ada kemuliaan Tuhan, kita masuk seperti dalam satu bangunan kuno, peninggalan zaman dulu.
bait suci masih disebut bait Allah, tetapi intinya dari bait suci itu sudah hilang. Orang cuma mengagumi relief-reliefnya, batu-batu besar, batu pualam, batu apa saja, seperti zaman Salomo. Tapi kemuliaan Allah sudah tidak lagi terasa di situ. Kemuliaan Allah dan hadirat Allah sudah pergi. Karena umat Tuhan membelakangi Allah. Tapi di Yerusalem baru ini, kemuliaan Allah, di sini dikatakan ayat yang ke-23, coba tolong bacakan ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sinar matahari, tidak perlu sinar bulan. Ya, kenapa? Ya, terus. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Kemuliaan Allah menerangi dan kemuliaan Allah itu adalah hadirat Allah. Itulah bait suci yang sebenarnya. Saya tidak katakan bahwa bait suci yang kita baru habiskan itu bukan rumah Allah. Itu bait suci adalah rumah Allah, lebih lagi daripada rumah Allah. Kalau di dalam ibadah kita ada kemuliaan Tuhan dan ada kuasa Tuhan dan pengurapan Tuhan. Kalau tidak ada kemuliaan Allah dan hadirat Tuhan, maka sebesar apapun gedung, semulia apapun, sehebat apapun, dia di hadapan manusia dianggap luar biasa. Tapi di hadapan Allah tidak. Seperti zaman Yeskiel. Roh Allah sudah keluar dari pintu pertama, pintu kedua. Ditunggu umat Israel tidak bertobat, masih tetap hidup dalam dosa. Pintu ketiga akhirnya dia hilang. Sama sekali tidak ada di dalam bait suci itu. Terus? Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Ya, bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Ya, terus? Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Ya, tidak ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Jadi di Yerusalem baru ini tidak ada malam. Sistemnya tidak seperti bumi mengitari matahari. Sistemnya lain. Sehingga bumi itu, seluruh bumi itu yang baru, bumi baru, itu bukan diterangi oleh cahaya matahari, tapi cahaya kemuliaan Allah. Kalau cahaya matahari tidak bisa bengkok. Sinar itu lurus, betul? Tapi kalau kemuliaan Allah bisa dimanapun. Pengganti daripada bulan. Pintu-pintu gerbangnya tidak pernah ditutup pada siang hari karena tidak ada paluka. Tidak ada paluka. Ya. Jadi kalau manusia itu dia bilang nanti saja di sana saya tidak jadi paluka. Tapi di sini jadi paluka. Kalau di kehidupan di sana itu hanya meneruskan kehidupan di sini. Pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Pernah saya tahun 40 tahun yang lalu ya lebih,
menginjil ke daerah Halmahera. Ada satu kampung yang kami datangi itu, semua rumahnya tidak ada daun pintu. Cuma lubang saja orang bisa masuk. Saya bilang, apa malam-malam tidak ada paluka? Tidak ada di sini paluka. Kenapa? Orang-orangnya jujur? Tidak. Karena tidak ada yang bisa dipaluka. Orang miskin semua. Ya, apa yang mau diambil? Ya, paling-paling kayu bakar, satu ombyoan. Ya, tidak ada emas, perak, tidak ada permata. Jadi kita free, mau masuk boleh, mau tidak boleh. Jadi semua berapa puluh rumah itu semua tidak ada daun pintu. Dan tidak ada paluka. Tapi beda di sini, daun pintu tidak ada, bukan karena tidak ada kemuliaan Allah, tidak ada emas perak, tapi karena kemuliaan Allah ada di tengah-tengah umatnya. Terus? Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Terus? Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ya, hanya mereka yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Itu yang boleh masuk dalam Yerusalem baru. Hidup selama-lamanya di dalam terang kemuliaan daripada Allah. Saudara, saya mau ambil ayat 22. Di sana tidak dilihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba, itulah Yesus, adalah bait sucinya. Hadirat Allah ada di mana-mana. Hadirat Bapa ada di mana-mana, di seluruh Yerusalem baru. Hadirat anak domba Allah juga ada di mana-mana. Dan di mana ada hadirat Allah, walaupun tidak ada bangunan, orang bisa sujud menyembah kepada Dia. Ya, dan itulah bait suci. Ada kemuliaan Allah, terang Allah, ya, hadirat Allah, orang sujud menyembah kepada Tuhan. Sekarang banyak kalau gereja itu hanya dipenuhi orang tapi tidak menyembah kepada Tuhan karena hadirat Tuhan tidak ada. Saudara, saya mau lanjutkan tentang bait suci ini, bait suci Allah. Mari kita membaca di dalam Dua Tawarikh 2 ayat 6. Dua Tawarikh pasal 2 ayat yang ke-6. Tetapi siapa mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia? Dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya. Ya, ini saya pernah bacakan di dalam tabisan gereja ini. Tapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia? Jawabannya tidak ada seorang pun yang mampu membangun bait suci bagi dia.
Salomo pun juga tidak mampu kalau dia tidak diberi hikmat. Sedangkan langit, satu, bahkan langit, yang kedua, yang mengatasi segala langit. Langit keberapa? 3, jadi ada berapa langit? 3, ya, salah. Sebab yang ketiga itu disebut segala. Berapa banyak kalau begitu? Tidak tahu. Pokoknya langit, langit per langit. Ya, saya bayangkan kita misalnya sewa pesawat dari Amerika naik, mau pergi ke ujung cakrawala, ujung langit. Lantas kita setelah berapa tahun baru sampai, kita lihat dari jauh ada tembok besar. Nah itu batasnya ujung langit, sebelah sananya itulah neraka atau sorga. Yang sebelah sininya masih langit yang ketiga. Kira-kira betul apa tidak itu bayangan saya begitu? Tidak. Kita tidak mengetahui ujung langit itu di mana. Batas langit itu apakah itu terdiri dari semen, terdiri dari batu, tembok, kita tidak tahu. Yang jelas tidak diketahui dan kemungkinan tidak ada batas. Ya, tidak ada batas. Saudara, 3 langit ini pernah didatangi oleh Rasul Paulus. Waktu dia diangkat oleh Tuhan dari langit pertama yang kita lihat sekarang ini. Ya, langit kedua sampai langit ketiga. Dan di langit yang ketiga itu dia mendengar sebuah kalimat yang diucapkan oleh Allah yang tidak boleh diucapkan kepada manusia. Coba kita baca 2 Korintus pasal 12. Ayat 1 sampai ayat 5. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Coba ditulis supaya, ya lagi sekali. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Ya, ini kata Paulus. Sebetulnya aku bisa bermegah-megah tentang sesuatu, bukan tentang emas perak atau harta atau kedudukan. Semua itu sudah ditinggalkan oleh Rasul Paulus. Tetapi akan penglihatan ini, tidak salah kalau aku bermegah-megah sekalipun tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan. Ya. Dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ya, aku mau memberitakan, bukan sekedar mengagumi, sekedar bermegah-megah atas penglihatan, tetapi aku mau memberitakan. Ya, atas pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan, itu lebih penting daripada penglihatannya. Terus ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Siapa orang Kristen yang dia kenal itu? Dirinya dia sendiri. Karena dia tidak mau bermegah, dia cuma mengatakan, aku tahu tentang seorang Kristen. Itulah dia sebetulnya. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh
Aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Terus? Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Nah, tiba-tiba dia diangkat ke tingkat yang keberapa? Ketiga dari apa? Sorga. Dalam bahasa asing, sorga itu juga disebut langit. Jadi dia diangkat sampai langit ketiga. Yang terdiri dari segala langit itu. Luar biasa. Terus? Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Ya. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahui. Allah yang mengetahui. Terus? Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan dan yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Mungkin perkataan yang begitu kudus, begitu sempurna, atau satu rahasia, tidak tahu. Tapi kita tidak perlu mengada-ada. Yang penting tujuan kita jangan sampai menyimpang. Yerusalem yang baru. Saudara, dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa atas diriku sendiri aku tidak mau bermegah-megah. Mungkin kalau kita dinaikkan Tuhan ke langit ketiga, wah kita pasang, masukkan koran dan sebagainya. Rasul Paulus tidak mau bermegah-megah atas penglihatan-penglihatannya, kecuali atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 9 tolong bacakan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya, dia diganggu oleh iblis. Ya, lebih jelas lagi mari kita baca ayat yang ke-6. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga. Ya, bermegah-megah atas penglihatan itu tidak salah. Terus? Aku bukan orang bodoh lagi. Ya, aku bukan orang bodoh, tidak tahu apa-apa. Terus? Karena aku mengatakan kebenaran. Karena aku tidak berdusta. Aku diangkat sampai langit ketiga, itu satu kebenaran. Itu ada. Langit pertama, kedua, ketiga itu ada. Terus? Tetapi aku menahan diriku. Tapi aku menahan diri. Banyak orang tidak bisa menahan diri. Tapi Rasul Paulus bisa menahan diri. Terus? Supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku. Ya. Atau yang mereka dengar daripadaku. Jangan mereka menganggap aku lebih daripada sebenarnya keadaan aku. Bukan aku yang harus dipuji, tetapi Yesus yang harus dipuji. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Sebab mudah sekali orang itu tinggi hati, menjadi sombong, karena mendapat pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Banyak orang dipakai Tuhan sampai kepada puncaknya tidak lama. Di atas puncak jatuh. Apa sebabnya? Karena dia tidak punya karakter Kristus. Hanya karakter Kristus yang membuat kita bisa bertahan di puncak pemakaian Tuhan itu. Nah, supaya Rasul Paulus ini tidak seperti orang-orang itu, maka dia diizinkan oleh Tuhan, iblis menggocok. Rasul Paulus berkata, ada duri di dalam dagingku. Tidak tahu duri itu apakah masalah, apakah penyakit, apakah apa. Tidak dijelaskan di sini.
Dan kalau tidak dijelaskan, tidak perlu kita mengada-ada. Tidak perlu kita berdebat, oh duri itu penyakit. Yang lain bilang, oh duri itu masalah. Yang lain bilang, oh duri itu apa, dan sebagainya. Tidak perlu kita tahu. Seringkali kita mau lebih tahu dari Alkitab. Mau lebih suci daripada Alkitab. Ya, tidak perlu tahu kita karena Alkitab tidak memberitahu. Tetapi maksud Tuhan mengizinkan duri itu ada di dalam tubuhnya Paulus apa? Itu yang lebih penting. Apa tujuannya Tuhan izinkan duri itu menusuk-nusuk di dalam tubuhnya Paulus? Yaitu supaya Rasul Paulus itu tidak tinggi hati, tapi rendah hati, supaya pemakaiannya dia terus bisa meningkat. Kelihatannya seperti biasa-biasa orangnya, tetapi hikmat Allah yang ada di dalam dia luar biasa. Untuk menjaga kemaksimalannya dipakai Tuhan, dia punya kelemahan. Dan sudah 3 kali dia berdoa, Tuhan kelemahan saya ini tolong dicabut. Ya, sehingga aku bisa lebih maksimal melayani Engkau. Aku bisa lebih banyak membawa jiwa-jiwa baru kepada Engkau. Itu pikirannya Rasul Paulus. Kalau duri itu dicabut, aku bisa lebih efektif melayani Engkau. Tapi Tuhan punya pikiran lain. Makanya jangan sampai kita selalu memakai pikiran kita sendiri. Kita ukur, kita terjemahkan suatu masalah itu dengan pikiran kita sendiri. Pikiran Allah justru berbeda. Biar duri itu tidak dicabut, biarkan saja di situ, di dalam dagingnya Rasul Paulus. Sekalipun itu membuat dia jadi lemah. Lemah secara fisik mungkin. Lemah secara, bukan secara rohani, tapi secara jasmani. Tapi dengan kelemahannya dia itu, dia diselamatkan dari bahaya ketinggian hati. Sebab apa banyak orang dipakai Tuhan, kemudian berhenti di tengah jalan, sebab tinggi hati. Dan Tuhan jadikan duri itu rem. Kalau Paulus mau bermegah-megah, bisa. Karena dia mendapat pernyataan-pernyataan yang rasul-rasul yang lain tidak pernah mendapat itu. Petrus sekalipun tidak mendapat pernyataan seperti itu. Tapi Paulus diberikan oleh Tuhan pernyataan itu. Tapi harus bayar harga. Harganya adalah duri itu. Mengerem dia supaya jangan dia menjadi sombong. Dan pemakaiannya dia bisa terus. Ya, sampai akhir hayatnya dia. Ya, terus kita baca ayat berapa sekarang? Ayat 7. Ayat 7. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Ya. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Supaya aku jangan meninggikan. Ini lebih penting daripada kita berandai-andai apa itu duri. Di arti rohani kan kalau durinya ikan bandeng apa, kalau durinya ikan lain, ikan kakap apa. Tidak penting itu kita mengetahui. Alkitab tidak memberitahu. Ya kita tidak perlu lebih tahu dari Alkitab. Sebab Alkitab itu adalah Kristus sendiri. Tapi maksud Tuhan itu yang penting. Duri itu bisa apa saja, berbentuk apa saja. Tidak menjadi soal dalam hidup saudara. Tapi maksud Tuhan adalah supaya dengan itu kita bisa secara maksimal untuk dipakai Tuhan sampai ke puncaknya. Terus?
Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Sudah 3 kali dia berdoa minta supaya dilepaskan. Terus? Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Ya. cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan tidak bilang, ya aku lepaskan duri itu. Supaya jangan orang bertanya-tanya kenapa kok hamba Tuhan ini punya duri. Dosa apa yang ada pada dia? Kelemahan apa yang ada pada dia? Ya Tuhan biarkan. Tapi Tuhan mengatakan cukup kasih karuniaku bagimu. Kasih karunia itu adalah kekuatan yang supranatural. Kekuatan yang kita tidak bisa melakukan itu dengan keadaan kita sendiri. Kalau tidak dibantu oleh kasih karunia daripada Tuhan. Kasih karunia adalah sesuatu yang di luar kekuatan kita. Kalau saya bisa berdiri di sini, menyampaikan firman, ini adalah kasih karunia. Kalau saudara ada di sini, ini adalah kasih karunia. Amin. Kalau saudara dipakai Tuhan, jangan bilang, ini aku hebat. Tidak. Kasih karunia. Rasul Paulus kalau dia bisa menulis 16 surat itu adalah kasih karunia. Sementara duri itu masih ada di dalam dagingnya, dia bisa menulis 14 atau 16 surat-surat kepada jemaat-jemaat. Ini luar biasa. Ya, kalau kita sakit misalnya, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca dengan baik, pikiran kita tidak bisa jalan dengan baik. Tapi Rasul Paulus lain. Justru pada saat dia dalam keadaan lemah, hubungannya dia dengan Tuhan lebih dekat. Dan lebih mengerti. Mata hatinya lebih dibukakan oleh Tuhan. Untuk mengerti apa yang Tuhan beritahu kepada dia. Terus ayat berapa sekarang? Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab ayat berapa? 9. Terus? Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Nah sekarang dia berubah. Aku lebih suka bermegah atas kelemahanku. Bukan atas pemakaian Tuhan atasku. Sekalipun tidak salah kalau dia mengatakan demikian. Tapi dia tidak mengatakan itu. Dia bilang aku lebih suka bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tidak ada orang yang menyuruh dia bermegah atas kelemahannya. Tidak ada orang yang memaksa dia. Tapi dia memilih, aku lebih suka bermegah atas kelemahanku. Bagaimana dengan saudara? Ya itu kan Rasul Paulus. Rasul Paulus juga manusia biasa. Rasul Paulus juga bisa menjadi lemah. Ya, fisiknya bisa jadi lemah. Tapi rohnya dia kuat. Sebab apa? Sebab kasih karunia. Makin lemah, kasih karunia makin ditambah. Tidak pernah kasih karunia itu lebih sedikit lebih kurang daripada kekuatan yang dia perlukan. Selalu lebih dari kelemahannya. Terus? Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Ya, aku lebih suka di dalam penganiayaan. Wah, saya belum pernah dengar hamba Tuhan ngomong begini. Aku lebih suka dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Maka aku kuat. Pada waktu aku lemah jasmani, maka aku kuat. Kuat apanya? Rohnya kuat.
Banyak orang Kristen memakai pikiran manusia, bukan pikiran Kristus. Dan ini tidak bisa dimengerti kalau kita pakai pikiran manusia. Bagaimana aku bisa bermegah pada waktu aku lemah? Teorinya tidak cocok. Bagaimana bisa begitu? Kalau aku membuat mujizat yang besar, di situ aku bermegah. Bukan pada waktu aku lemah, aku bermegah. Orang bilang apa yang dimegahkan? Bisa nangkap? Masa kelemahan begitu dimegahkan? Dari sudut atau dari sisi mana dibenarkan bermegah-megah dalam kelemahan? Itu pikiran manusia. Tapi pikiran Allah lain. Makanya banyak orang Kristen dalam kelemahan bersungut-sungut. Yang mestinya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi dia bersungut-sungut. Karena apa? Karena dia memakai pikiran manusia. Yang seharusnya pakai pikiran Allah. Betul? Kalau kita pakai pikiran Allah, kita akan bersyukur. Ya, kita akan bersyukur. Tapi kalau kita bersungut, itu tanda-tanda bahwa kita sedang memakai pikiran manusia kita sendiri. Tidak pernah pikiran manusia ini mau memuji, mau bersyukur. Selalu mengomel, bersungut dan sebagainya. Tetapi Tuhan mau kita memakai pikiran Allah. Pikiran Allah itu apa? Pikiran Allah itu adalah firman Tuhan. Dan saudara mesti baca. Aneh sekali kalau ada orang Kristen tidak pernah baca Alkitab di rumah. Ya, aneh sekali. Bagaimana kita mau mendalam kalau kita tidak punya sungai, tidak berada di sungainya. Sungai kehidupan Yeskel, ya dilihat Yeskel. Itulah firman Tuhan ini. Ya, bagaimana kita bisa mengerti kalau kita tidak membaca? Membaca lebih dulu, baru kemudian minta pengertian dari Tuhan. Baru itu akan menguatkan kita. Tapi kalau kita tidak tahu apa-apa, mari kita membaca surat 2 Korintus pasal yang ke-11. Dicari di kitab Kejadian. Saya lihat saya mau cari. Bagaimana kita bisa mendalam. Oh, ahli Taurat itu kok bisa gitu? Jangan memakai orang jadi ukuran kita. Ya, kalau orang itu mati masuk surga. Kalau mati masuk neraka, kita turut nyemplung di dalam api neraka. Karena figur manusia yang kita anut itu keliru. Kristus yang harus jadi ukuran kita. Bukan siapa-siapa, bukan orang, bukan manusia, siapapun. Pikiran Allah itu adalah firman Tuhan ini. Ya, saudara, kalau kita memakai pikiran Allah, kita bisa mengucap syukur pada saat kita dihina. Kita bisa mengucap syukur pada saat kita direndahkan, dicemoohkan, dibenci. Kita bisa mengucap syukur pada waktu kita diolok, ditolak. Ya, siapa yang pernah ditolak? Yang kita tidak bisa mengalahkan. Kristus, dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Puncak penolakan itu adalah salib. Dan salib itu justru menjadi berkat bagi seluruh dunia yang percaya kepada dia. Saudara, kita bilang, saya mau hidup intim dengan Tuhan. Tapi tidak jelas intim yang bagaimana. Oh, saya mesti berdoa. Ya, baru mau berdoa sudah berdosa.
Sisa satu saja, S. Bagaimana hidup intim? Sebetulnya kita bisa omong-omong sama Tuhan. Bisa bicara-bicara dengan Tuhan. Tidak usah dengan omongan yang keras. Mungkin tidak pakai suara, tapi pikiran kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa lakukan itu. Siapa yang menolong? Roh Kudus. Di mana Roh Kudus? Di dalam diri kita. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu itu adalah rumah Allah, di mana Roh Allah diam di dalam kamu? Tidak usah mengundang, oh Roh Kudus marilah datang kepada saya. Dia memang sudah ada di dalam kita. Hanya kita yang tidak gubris. Kita seringkali mau pakai kekuatan kita sendiri. Bahkan kita tidak tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Mengerti saudara? Dia kompanyon kita, dia teman kita. Dia bukan seperti malaikat. Tuhan jadikan angin jadi malaikat. Api jadi malaikat dalam Ibrani. Tapi Roh Kudus itu bukan seperti malaikat. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Yesus Bapa itu pribadi atau suatu suasana saja? Pribadi. Yesus itu pribadi atau bentuk angin? Pribadi. Betul? Bukan angin, oh ini angin Yesus. Tidak. Roh Kudus juga demikian. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Bayangkan saudara. Sebetulnya tidak ada orang Kristen bisa mengeluh kesepian kalau dia cinta firman Tuhan. Kita bisa omong-omong. Dari bangun pagi, kita bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Pikiran Allah ada di dalam kita. Sampai malam pun kita bisa. Siapa di sini yang pernah omong-omong sama Tuhan? Angkat tangan. Tidak ada. Wah, nanti Tuhan tanya, Paulus, kamu khotbah. Apa yang kamu khotbahkan? Omong-omong sama iblis, siapa? Angkat tangan. Omong-omong sama Tuhan, tidak angkat tangan. Omong-omong sama iblis, tidak angkat tangan. Jadi angkat tangan itu siapa? Ya, orang Indonesia malu-malu kucing. Kenapa kau tidak dikatakan malu-malu anjing? Mungkin lebih sopan, lebih tidak sopan. Coba belajar. Bagaimana teorinya Om? Tidak usah diajar. Saudara bisa ngomong-ngomong sendiri di sini. Di dalam otak kita. Di dalam pikiran kita. Pikiran Allah. Dan kita akan bisa mengucap syukur. Gak mungkin dong orang ngomong-ngomong sama Tuhan kemudian dia bersungut-sungut. Ya. Tuhan begitu baik sekali. Tiap hari mulai sekarang bangun tidur omong-omong sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hari apa yang saya mesti lakukan. Hati saudara tertuju kepada Tuhan. Jangan bangun tidur hari ini makan apa ya. Boleh saudara atur makanan, tetapi firman Tuhan ini perlu kita makan lebih dulu. Ya, makan lebih dulu. Ya. Banyak orang Kristen bicara dengan Allah dalam arti berdoa.
Saya kan sudah berdoa 1 jam. Saya ngomong-ngomong sama Tuhan. Tuhan, kapan jodoh saya datang, Tuhan? Apa salahnya? Ya, buat saudara yang ketawa karena sudah menikah. Buat yang belum menikah itu satu hal yang serius. Tapi saya bukan jadi Pak Comblang. Mintalah, maka kepada kamu akan berapa? Tapi kalau tidak diberi, sebenarnya Rasul Paulus itu tidak diberi. Hidup itu lebih bahagia kalau dia tahu panggilannya daripada dia tidak mengerti panggilannya. Ya, tidak mengerti panggilannya, dia mengomel. Tuhan tidak adil, mana jodoh saya kok belum datang? Yang datang Abu Bakar. Ada sebuah kisah. Seorang pemuda Israel berkenalan dengan seorang gadis Mesir di padang gurun perjalanan 40 tahun melewati Laut Merah. Ketemu ngomong-ngomong, oh kamu orang Mesir ya? Iya, saya orang Yahudi. Lama-lama makin dalam cintanya. Sampai akhirnya si gadis Mesir ini berkata, aduh di sini kok terus pasir saja, panas. Dan sebagainya. Saya mau kembali ke Mesir. Kamu mau ikut? Si jejaka ini bilang, amin. Mau. Pulanglah mereka. Si Yahudi ini dengan si Mesir kembali ke negeri Mesir. Hati-hati, jangan kawin dengan orang Mesir. Bukan berarti saudara tidak boleh kawin dengan orang bangsa Mesir. Tapi orang duniawi yang dia punya pikiran selalu tertarik kepada Mesir. Dan pemuda ini akhirnya ikut. Sebab imannya tidak kuat. Saudara, yang dimaksud dengan bicara dengan Allah itu bukan cuma kalau kita berdoa. Banyak orang berdoa 1 jam, katanya dia bicara kepada Allah. Setelah itu hari Senin, hari Minggu, setelah itu dia pergi ke kebaktian. Kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bicara seperti orang duniawi. Cuma hari Minggu, seolah-olah dia Kristen yang sungguh-sungguh, dia berbicara dengan Tuhan. Tiap hari kita harus bicara dengan Tuhan. Kalau saudara punya teman yang berhikmat misalnya, mentor saudara, ya kalau ada apa-apa terjadi dengan saudara, saudara bisa tanya sama mentor saudara, teman saudara yang lebih rohani itu. Ada apa-apa lagi, tanya lagi. Nah, seperti itu seharusnya hubungan kita dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Kita bisa bertanya, betul? Tidak usah pergi ke mak comblang, tidak usah pergi ke orang pintar. Itu orang sudah murtad kalau saya ke sana. Dimasuki pikiran-pikiran iblis. Tetapi pikiran Allah itu kudus. Amin. Ya. Kalau begitu, apa fungsi dari bait Allah? Siapa yang tahu? Seperti sekarang, kita hadir memuji Tuhan bersama-sama. Ada kebersamaan. Kebersamaan itu dituangkan di dalam kumpul bersama dan memuji Allah.
Daud bilang berapa kali di dalam Mazmur, saya suka, saya merindu memuji Tuhan di tengah-tengah jemaat besar. Ada ayatnya tapi saya masih belum cari. Ya, Daud sering mengatakan, aku suka memuji bersorak-sorai di tengah-tengah jemaat yang besar. Tapi Daud juga memuji Tuhan seorang diri di kamarnya, di istananya. Betul? Dia juga memuji Tuhan di bait Allah bersama. Dia juga memuji Tuhan seorang diri. Ya, orang Kristen berdoa bersama. Suaranya gemuruh seperti air yang dituangkan dari sorga. Tapi kita juga perlu berdoa sendiri di rumah, di kamar kita. Ya, jadi ada kebersamaan dan ada sendiri pribadi. Ada orang yang bilang, saya sudah berdoa pribadi di kamar saya tiap hari. Jadi saya tidak perlu berdoa bersama-sama di rumah Allah. Ada yang lain terbalik, saya sudah berdoa bersama, memuji Tuhan bersama di dalam bait Allah. Saya tidak perlu memuji seorang diri, berdoa seorang diri di rumah saya. Di gereja sudah bersama. Ada dua pilihan. Saudara pilih yang mana? Yang bersama atau yang sendiri? Saya pilih dua-dua. Di rumah saya juga berdoa sendiri. Ada jamnya. Di gereja juga berdoa bersama. Ada jamnya. Di rumah membaca Alkitab sendiri. Terutama kalau pagi. Tapi di gereja juga memuji Tuhan dalam kebersamaan. Amin. Ya, kalau orang mau, ya saya sudah memuji Tuhan sendiri, cukup. Tidak usah gereja. Ya, itu pilihannya dia. Ada yang bilang, saya bisa memuji Tuhan bersama di gereja. Jadi saya tidak perlu berdoa pribadi di rumahku, di kamarku. Oke, itu pilihannya dia. Tapi saya pilih dua, bersama dan seorang diri. Karena masing-masing ada berkatnya yang sendiri-sendiri. Berdoa sendiri, itu ada berkat tersendiri. Berdoa bersama-sama, itu ada berkatnya sendiri juga. Betul? Jadi kalau kita dua, tidak perlu diperbantahkan. Ya, biasanya orang berbantah-bantah, tidak melakukan atau melakukan tapi tidak konsekuen. Ya, ini soal pilihan saja. Dan tidak sulit untuk tergantung hati saudara rindu, kerinduan hati saudara sampai di mana untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya. Saudara mengerti soal ini? Mengerti? Jadi perlu kebersamaan, perlu sendiri. Betul? Dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 kita mau baca. Kisah Rasul 2 ayat 42. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, persekutuan itu sendiri atau kumpul bersama-sama? Kumpul. Ini gaya hidupnya orang Kristen zaman hujan awal. 2000 tahun yang lalu. Ya, persekutuan. Habis pengajaran, persekutuan. Terus? Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, memecahkan roti, selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Dan selalu berkumpul untuk berdoa. Selain ada doa pribadi. Bisa mengerti?
Sebab di dalam persekutuan itu kekuatan kita ada di situ. Mari kita baca Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Nyanyian ziarah Daud. Ini Daud yang jadi pengarangnya, ya. Terus Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. sungguh. Sebenarnya tidak perlu ditulis sungguh. Tanpa ditulis sungguh memang sudah sungguh. Tapi mengapa ditekankan sungguh? Karena ini sungguh-sungguh firman Tuhan yang harus kita dengar dan kemudian kita harus praktekkan. Sungguh alangkah apa? Baiknya dan indahnya. Ada yang baik tapi tidak indah. Ada yang indah tapi tidak baik. Tapi di sini alangkah indahnya, alangkah baiknya. Dan indahnya. Ya. Kalau kita yang bilang baik, belum tentu Tuhan bilang baik. Dan indahnya, kalau kita bilang indah, wah ini indah ya. Belum tentu Tuhan bilang ini indah. Bisa mengerti? Kita mesti meraih standar daripada Allah. Terus apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Apabila saudara bersaudara, yang dikatakan alangkah baiknya dan indahnya itu apa? Bila saudara bersaudara diam bersama dengan rukun, tidak cekcok, rukun, tidak menjadi penyebar perkataan yang bisa melemahkan orang, yaitu penyakit. Rasul Paulus bilang itu mesti lekas, penyakit itu mesti dipotong. Kalau tidak merusak jemaat yang begini banyak. Sebab iblis itu pintar sekali. Kita tidak boleh sungkan kepada iblis. Kita tidak boleh sungkan kepada iblis. Amin. Kita sungkan satu orang, 100 orang akan jadi penderita. Terganggu, maka 100 orang itu harus dipertanggungjawabkan oleh gembala kepada Tuhan. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi syaratnya harus ada kerukunan. Ada orang yang selalu tidak mau rukun, mau bantah-bantahan terus. Ya, tapi di sini bersama dengan rukun. Saudara-saudara, ya, diam bersama dengan rukun. Terus ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Di dalam kerukunan, urapan akan turun. 1. Sebab begitu dikatakan saudara bersaudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak, langsung setelah dia ngomong rukun, minyak yang baik. Ya, minyak itu bicara soal urapan yang baik di atas kepala, terus meleleh ke janggut. Meleleh ke janggut. Siapa yang punya janggut di sini? Ya. Terus yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Tidak sembarang janggut. Bukan janggut kambing. Janggutnya Harun. Ya. Saya mau tanya, kenapa kok disebut janggutnya Harun? Karena dia imam besar. Apa sih tujuannya, tugasnya imam besar dalam bait Allah itu apa? Kalau ada orang berdosa datang,
membawa kambing atau burung dara atau apa, minta dipersembahkan karena dia telah berbuat dosa, dia minta ampun. Tugasnya imam besar itu adalah memperbaiki hubungan yang sudah patah, retak dengan Allah. Pendamaian, katakan sama-sama. Pendamaian. Kalau ada orang berdosa, dia bilang, aduh saya sudah berdosa, saya mau minta didamaikan. Panggil Harun. Harun dicari, tidak ada. Tidak sembarang orang, tidak sembarang imam boleh mengadakan itu. Kecuali Harun yang disebut. Kalau ada Harun, langsung dia persembahkan hewan apa yang dia bawa dan memohonkan pengampunan dosa atas orang ini. Dan orang ini pulang, hatinya tidak menuduh dia lagi, bertobat, tidak kembali kepada dosa yang lama, dan dia dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Berkat hadirnya imam besar, apalagi dalam pengurapan. Jadi orang yang diurapi itu adalah orang atau dia adalah imam yang siap untuk melaksanakan tugas. Tugas apa? Mendamaikan orang berdosa dengan Allah. Ya, di dalam rumah tangga kita harus ada imam besar Kristus, bukan Harun. Kenapa banyak orang Kristen suami istri, apakah dia itu hamba Tuhan atau bukan, bisa berhari-hari tidak ngomong, berhari-hari perang urat syaraf, perang dingin, ya, tak ngomong, pakai surat-suratan, anaknya yang suruh bawa pergi papanu, kasih uang 1 juta, mau beli ini itu dan sebagainya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kedamaian itu seperti dicuri. Karena imam besar tidak hadir di situ. Kehadiran imam besar Kristus itu sangat penting sekali, saudara. Untuk supaya rumah tangga kita itu terus menerus ada dalam suasana perdamaian. Saya tidak katakan bahwa rumah tangga yang orang Kristen harus tidak ada salah paham. Bisa ada salah paham, tapi cepat diperbaiki. Kalau tidak itu tadi akan jadi kanker. Kalau saya kanker, nah repot tadi. Penanganannya ribet. Jadi saudara, perlu imam besar hadir. Terus, ayat berapa sekarang? Ayat 3. 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ya, seperti embun. Embun itu kesuburan. Gunung Hermon turun ke atas gunung-gunung yang lain yang dinamakan Gunung Sion. Jadi saudara, kalau kita ada dalam kerukunan, kita dalam pengurapan, kita bisa jadi berkat bagi sekeliling kita. Bukan Gunung Hermon saja yang diberkati dengan embun yang subur, tapi gunung-gunung yang lain. Di sini disebut gunung Sion, itulah di Yerusalem. Ya, juga diberkati oleh Tuhan. Saudara mau diberkati atau tidak? Saudara mau diberkati saja sendiri? Tidak. Supaya rumah tangga kita juga meneruskan berkat yang kita terima dari Tuhan. Berkat kerukunan dan sebagainya. Ya, jadi kita tidak akan dituduh egois. Tetapi rumah tangga yang ada kerukunan, ada pujian, ada doa, ya, ada urapan, itu akan memberkati sekitar kita, akan memberkati kota kita. Percaya? Tetangga kita,
Ya, orang-orang miskin di sekitar kita. Ya, memberkati gereja-gereja. Terus? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Tapi berkatnya tidak dinikmati sendiri. Berkat kedamaian. Rumah tangga sebelah itu cekcok terus. Tapi lihat rumah tangga orang Kristen damai. Lama-lama dia tanya apa rahasianya. Betul? Memberkati. Jangan terbalik. Rumah tangga orang dunia rukun. Rumah tangga orang Kristen ini sampai hari ribut besar. Angin badai. Nah, nanti orang pertanyaannya akan lain. Orang Kristen kok gegeran terus ya? Bisa mengerti saya? Sebab image-nya orang Kristen di hadapan orang dunia itu seorang yang baik, yang rukun. Jadi kalau ada cacat sedikit, orang akan tanya, loh orang Kristen kok begitu? Tidak bertanya, loh orang Buddha kok begitu? Pernah dengar? Saya tidak pernah dengar. Tapi kalau Kristen, loh orang Kristen kok begitu? Bisa nangkap saya. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan agama, tidak. Orang bilang semua agama baik. Oke, saya tidak bicara itu, saya bicara standar. Jadi kalau orang Kristen 1 minggu 1 kali ribut, orang non-Kristen setiap hari ribut suami istri, ini tidak dipertanyakan ini. Dianggap sudah biasa. Tapi si Kristen ini seperti kota di atas bukit, kota yang terang. Semua orang melihat, semua orang mempertanyakan, ada apa? Bisa mengerti? Nah, tidak usah takut. Yang penting ada kemauan. Undang imam besar Kristus. Kalau imam besar Harun mendamaikan orang berdosa itu dengan Allah pakai darah kambing, bisakah darah kambing menghapus dosa kita? Tidak bisa. Itu baru bayangan. Sebab nanti setelah itu anak domba Allah datang membawa darahnya sendiri. Dan darahnya Yesus itulah yang menghapus segala dosa kita. Ya, darah yang sempurna. Dan kita dilindungi oleh Tuhan. Amin. Coba saya ingin bacakan 1-2 ayat. Yesaya 54 ayat 15. Yesaya 54 ayat 15. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Ya. Sekali lagi. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Kalau orang menyerbu engkau, kata Tuhan, itu orang penyerbu itu bukan dari aku, dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menyuruh orang menyerbu kepada kita, anak-anaknya, umatnya. Terus? Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Dia akan rebah melawan engkau. Sebab engkau tidak seorang diri. Kristus bersama dengan engkau. Dia tidak menyerbu engkau. Dia menyerbu Kristus. Bisakah? Tidak bisa. Ayat 16. Sesungguhnya, akulah yang menciptakan tukang besi.
yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Ya, sesungguhnya Aku yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Bisa ngerti bagian A? Ya, jadi Tuhan bisa menciptakan senjata apa saja menurut kecakapan orang itu. Tapi belum selesai. Terus tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Aku juga menciptakan alat perusaknya, alat pemusnahnya. Ya, bisa nangkap? Tuhan dengan kecakapan dari orang itu menciptakan bom hidrogen, bom apalagi senapan. Tapi Tuhan juga melalui kecakapan orang itu bisa menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Yang di tangan kanan menciptakan senjata pemusnah. Yang di tangan kirinya Tuhan menciptakan senjata anti pemusnah. Ini pemusnah, ini memusnahkan pemusnah. Bisa nangkap? Jadi manusia itu apa sebetulnya? Dua-dua di dalam tangannya Tuhan. Dia bisa punya senjata nuklir. Kalau Tuhan tidak izinkan tidak bisa. Kalau Tuhan izinkan bisa jadi. Nuklir dipegang tangan kanan oleh Tuhan. Tapi pemusnah nuklir juga Tuhan bisa ciptakan melalui orang-orang tertentu itu. Dan ini nanti diadu dalam peperangan besar. Tapi semua peperangan besar itu ada di dalam tangannya Tuhan. Kalau Tuhan bilang, ini yang menang. Biar ini mau menang bagaimanapun tidak bisa. Kalau Tuhan bilang, bangsa yang ini menang, bangsa yang itu kalah, maka jadilah seperti apa yang Tuhan katakan. Saya sudah menjelaskan itu Perang Dunia Ketiga, Perang Dunia Keempat, saya tidak bisa kembali menerangkan. Ya, semua itu demi Yerusalem yang ada di Palestina sekarang. Tapi nanti kalau dunia kiamat, bukan tahun 12 ya. Dunia dia mau lebih pintar daripada Tuhan. Manusia itu aneh-aneh. Ya. Perang Dunia Ketiga dan Perang Dunia Keempat itu mengakhiri Antikris dan mengakhiri kerajaan 1000 tahun. Ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Ya, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Percaya saudara? Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan Allah terutama, akan engkau buktikan betul atau salah? Salah. Dan dengar baik-baik, inilah yang menjadi bagian dari hamba-hamba Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan, baik di kota besar, baik di kota kecil, saya masih melihat beberapa hamba Tuhan yang belum pulang. Jangan takut, asal engkau hidup dalam kebenaran, pakai hikmat, hidup dalam kekudusan. Siapa mau gulingkan engkau, siapa mau melawan engkau, Bible bilang tidak bisa.
setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau, dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Ini semua ayat sudah saya alami. Sudah saya alami. Pernah saya mau khotbah, enak saja satu orang dekati saya, gereja tua, kasih surat. Saya baca, dia mau mengundurkan diri. Ya, saya masih shock. Saya masih muda, shock. Tapi itu baik, melatih kita menantikan akan Tuhan. Seringkali kita mengharapkan orang untuk menolong kita atau untuk melakukan sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Dan akibatnya orang itu kecewa. Karena berharap kepada manusia. Bisa mengerti? Yang untuk itu dia tidak bisa lakukan. Yang untuk itu hanya Kristus yang bisa melakukan. Kita dilatih. Latihan saya cukup lama, cukup keras. Tapi saudara-saudara lihat hasilnya, jiwa-jiwa itu berapa harga? Satu orang berapa harganya? Tidak ternilai. Kaya miskin tidak ternilai. Amin. Siapa yang suruh saudara datang ke sini? Siapa yang tarik saudara, ayo pergi ke Gereja Petra? Harus. Pendeta Paulus? Tidak. Tuhan Yesus. Keberadaan saudara di sini adalah oleh kasih karunia. Kalau bukan oleh kasih karunia tidak bisa. Yesaya 49 ayat 17. Yesaya 49 ayat 17. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Ya, dalam ayat 17 ini dikatakan orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Sudah datang atau belum? Sudah, dan masih akan terus datang? Ya, untuk apa? Membangun tubuh Kristus. Bukan membangun gedung gereja saja, tetapi membangun tubuh Kristus. Apa artinya gedung bagus, tapi dalamnya tidak ada kerukunan? Mau kasih? Atau gedung sederhana, tapi ada kerukunan. Saudara pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, sederhana, tapi ada kerukunan. Saya pilih yang pertama, yang bagus dan ada kerukunan. Ya, tapi kebagusannya itu tidak bisa berubah, saudara. Itu cuma Tuhan yang dipermuliakan. Sebab sudah dicap, orang bilang itu gereja tidak bisa jadi, mustahil. Sudah lebih dari 10 tahun. Biar dia omong apa. Kita tutup mulut, diam, bangun. Siapa yang dimuliakan? Tuhan Yesus. Berbagai orang yang membangun kamu akan datang bersegera-segera. Haleluya. Bukan cuma didatangkan oleh Tuhan, tapi bersegera. Katakan sama-sama, bersegera. Berarti sudah ada di sini atau belum? Ada. Hari Minggu, ya banyak yang belum hadir. Ayat 17 terus. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau, meninggalkan engkau. Merombak, merusak, cari terus persoalan, meninggalkan engkau. Ya, meninggalkan engkau. Terus? Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Ya, terus? Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Ya. Demi aku yang hidup,
Demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan. Sebagai perhiasan, terus? Dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Ya, terus? Jadi nanti Tuhan akan menghiasi jemaat ini. Orang-orang mudanya akan dihiasi. Bukan perhiasan jasmani, perhiasan rohani. Macam-macam perhiasan, melayani, komsel, bersaksi, bawa jiwa. Pokoknya yang mesti berhubungan dengan jiwa. Ya, sebelum itu kita melayani masih antara 50-50. Tapi kalau sudah bisa berhubungan dengan jiwa-jiwa, bersaksi, ya, cerita akan dulu dan sekarang berbeda. Bisnis saudara dulu dan sekarang berbeda. Rumah tangga saudara dulu ribut, suka ribut, sekarang tidak. Saudara bisa saksikan itu. Saudara seperti pengantin perempuan yang dihias, dililitkan di sini. Kau pakai sebagai perhiasan dan mereka akan kau lilitkan. Dililitkan dengan perhiasan-perhiasan rohani, perhiasan-perhiasan kasih dan sebagainya. Luar biasa. Terus? Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi dan negerimu yang dirombak. Sungguh, sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu. Dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Ayat berapa itu? 19. Orang yang menelan. Waduh, siapa di sini yang mau ditelan iblis? Jangan takut. Yunus ditelan oleh ikan paus. Justru landingnya dia di Niniwe. Dan di situ dia mentobatkan orang-orang Niniwe yang luar biasa. Terus? Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu. Jiwa-jiwa lama yang dikira stok lama. Tiba-tiba datang. Ya, banyak yang begitu. Saya bilang, ini kan sudah lama. Iya kenapa kau tidak datang gereja? Mau pensiun? Tidak ayo maju lagi ya. Dan saya harap dia kembali, saudara-saudara kembali, bukan karena mau lihat gedungnya, tapi saudara mau jadi saksi Kristus. Amin. Ya, terus ayat berapa sekarang? 20. Ayat 20. Tempat itu terlalu sempit bagiku. Ayat 20. Ya, B. Tempat itu terlalu sempit bagiku. Itu gereja yang lama, Alfa. Ya, bagiku menyisilah terus. Supaya aku dapat diam di situ. Ya, terus. Maka engkau akan berkata dalam hatimu. Ya. Siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Oh, siapa yang telah melahirkan sekaliannya jiwa-jiwa ini bagiku? Terus? Bukankah aku bulus dan mandul? Bukankah aku bulus saja tidak punya anak dan mandul? Diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan. Ya. Tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Siapa yang membesarkan? Kok tiba-tiba jadi besar-besar semua? Ya, terus? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri. Tetapi mereka ini, dari manakah datangnya? Ya. Puji Tuhan. Yang terakhir, ayat yang ke-23, B. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Ya, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku, siapa aku? Tuhan, tidak akan mendapat malu. Siapa di sini yang menantikan Tuhan? Mungkin ada masalah, sudah masih menantikan Tuhan. Bisnis saudara masih menantikan Tuhan. Jangan takut. Anda tidak akan dipermalukan. Seperti kalau kita menantikan orang. Kita pikir orang itu akan bisa menolong kita. Tapi ternyata tidak bisa menolong. Kita malu. Tapi Tuhan adalah penolong yang setia. Dia bisa menolong apa saja. Haleluya.
apa saja. Ya, puji Tuhan. Yang paling akhir, ya keluarkan lagi dari ini berkat ini loh. Kalau saudara pegang ayat itu bisa jadi sungguh. Saya tidak ngomong kosong, ngomong hanya untuk memenuhi jam, tidak. Tadi sebelum saya pergi ke sini, badan saya agak panas, tapi saya berdoa. Dan Tuhan bilang, Paulus, apa yang kau khotbahkan nanti itu bukan cuma untuk dikhotbahkan, tapi untuk kamu. Kamu akan mengalami ini. Asal kamu percaya. Dan jemaat juga akan mengalami ini. Asal percaya. Amin. Tak jadi pulang. Ayo kita baca sekarang. Ayat yang ke-23. Sudah ya. Ya, seringkali kita menantikan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, seringkali kita menanti akan seseorang untuk melakukan sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Ternyata orang tidak bisa nolong kita, kita kecewa. Salah siapa? Salah kita sendiri. Tapi orang yang menanti-nantikan akan Tuhan tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Dipermalukan itu bagaimana? Saya tunggu Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sebayang-sebayang, tetapi ternyata Tuhan tidak tolong. Rumah tangga kacau terus. Malu. Ya, mungkin ada dosa yang harus diserahkan dan sebagainya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang yang menantikan Tuhan itu akan diberkati oleh Tuhan. Dan tidak dipermalukan oleh setan. Sebab siapa yang dipermalukan, itulah pengikut setan. Tapi kita tidak. Aku sendiri, ayat yang paling akhir, 25b. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau. Ya, aku sendiri yang akan melawan orang yang melawan. Jadi kita tidak usah melawan. Kita tidak usah. Kita mesti siap juga. Tapi kita tidak perlu perang. Tuhan yang berperang untuk kita. Amin. Amin. Tuhan, sebab ini di dalam Alkitab loh. Diabadikan di dalam Alkitab ayat 25b. Ya. Dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Ya. Bahkan sebelum engkau berseru kepadaku, aku sudah mendengarkan. Amin. Sebelum saudara berseru, Tuhan tolong saya. Tuhan sudah mendengarkan. Tidak tunggu dulu. Kau tidak berseru-seru ya. Sebelum berseru, Tuhan sudah tahu apa yang ada dalam hati saudara. Dan Tuhan sudah datang kepada saudara. Ya, kalau saudara mau catat, boleh. Yesaya 65 ayat 24. Ayat terakhir. Yang paling akhir. 65 ayat 24. Ya. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawab. Pasal 65 ayat 24. Betul? Betul. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Amin. Beri tepuk tangan kepada Allah kita yang begitu baik sekali. Puji Tuhan. Mari kita bangkit diri semua.